Anies Baswedan ya paling ngetop emang. Kenapa? Baru pilpres suaranya gede gitu loh. Tetapi kan saya baca Denny JA tuh bagus tulisan. Ada 4 presiden yang nggak nyambung sama Anies. Kaget juga saya. Pertama Pak Jokowi selama ini nggak nyambung, firm. 2 Pak Prabowo berapa kali bilang dikasih nilai 11 dari 100 kan tuh. Ingat kan Silvi? Itu masih diulang-ulang padahal nggak ada masalah sebenarnya. Tapi Mas Anies ini bisa jadi kontestan kan 2029. Pak SBY kata Denny JA, kenapa? Silvi tahu nggak? Kan harusnya Anies AHY kan, tiba-tiba belok Anies Muhaimin. Dan itu bukan salah Mas Anies. Waktu kasus itu tuh sampai minta maaf Pak SBY bilang ada pengkhianat. Saya WA Mas Anies, Mas ada apa Mas? Kenapa tiba-tiba berubah? Dia telepon langsung, Mas saya juga tidak tahu. Tiba-tiba Bang Surya bla bla bla. Oh ya udah. Jadi buat saya, yang menarik bagi saya itu adalah pengakuan dari Mardhani Alisera yang mengatakan kalau bisa Anies itu jangan bikin partai politik, kalau ormas boleh. Obrolan kepada Anies Baswedan, Mardhani Alisera yang kemudian mengatakan Anies jangan ya bikin partai, itu adalah sebagai salah satu bentuk kegagalan move on. Beberapa waktu yang lalu kita semua telah membaca berita dan menyaksikan dari dekat ya, salah satu elit PKS, namanya Mardhani Alisera, bertemu dengan Anies Baswedan. Konon ini hanya sebatas undangan makan bersama. Macam-macam lah ceritanya. Soal bagaimana keduanya bicara tentang approval rating dari Prabowo Subianto yang 80,6% versi Litbang Kompas. Bicara juga bagaimana Indonesia itu harus muncul sebagai negara yang maju di masa-masa yang akan datang dan seterusnya dan seterusnya. Tapi yang menarik bagi saya itu adalah pengakuan dari Mardhani Alisera yang mengatakan kalau bisa Anies itu jangan bikin partai politik, kalau ormas boleh. Kata Mardhani memang di obrolan itu sempat muncul pembicaraan bahwa Anies mungkin akan membentuk ormas sebagai ajang konsolidasi dan silaturahmi antara pihak-pihak yang selama ini menjadi bagian dari pendukung Anies Baswedan atau pihak-pihak yang selama ini memiliki irisan mazhab politik yang sama dengan Anies Baswedan. Tapi ketika bicara tentang partai politik, katanya Mardhani Alisera itu bisik-bisik, Pak Anies, janganlah bikin partai politik sambil tertawa. Nah, bagi saya sebagai analis politik, sebagai peneliti politik, menarik. Apa yang kemudian membuat Pak Mardhani Alisera ini sekalipun terkesan bercanda, meminta kepada Anies Baswedan untuk tidak mendirikan partai politik? Saya kira 2 hal. Pertama, sepertinya PKS itu, saya tidak ingin mensimplifikasi, ini sikap politik resmi dari PKS. Tapi saya tahu persis Mardhani Alisera ini adalah orang penting yang suaranya seringkali dianggap mewakili PKS. Sepertinya PKS melalui Mardhani Alisera ini susah move on dari Anies Baswedan. Karena harus diakui kebersamaannya dengan Anies Baswedan sejak Pilkada 2017 ini membuat PKS menjadi partai politik yang cukup established ya. Menjadi partai politik yang cukup diperhitungkan karena Anies Baswedan dan PKS itu seringkali dianggap identik. Kita ingat persis dulu ketika Anies menang sebagai gubernur Jakarta, ketika dikritik oleh berbagai pihak, khususnya dikritik PSI, dikritik PDIP, ataupun kelompok-kelompok moderat, maka PKS adalah partai yang paling terdepan memberikan dukungan politik pasang badan kepada Anies Baswedan. Dan bahkan secara personifikasi politik, Anies itu memang cukup identik dan bahkan sama dengan PKS. Maka tidak mengherankan kalau kemudian orang mengatakan Anies ya PKS, PKS yang Anies. Itulah yang kemudian membuat sepertinya obrolan kepada Anies Baswedan, Mardhani Alisera yang kemudian mengatakan Anies jangan ya bikin partai, itu adalah sebagai salah satu bentuk kegagalan move on. Jadi PKS itu tak bisa move on dari Anies Baswedan karena harus diakui kalau kita melihat kecenderungan hasil pileg yang dimiliki oleh PKS ya 2019, 2024 itu kan naik secara signifikan di berbagai tempat. Iya, tentu karena Anies itu identik dengan PKS. Jadi orang-orang yang selama ini suka, simpati, dan respect kepada Anies, totally itu memang lebih banyak memberikan dukungan politiknya kepada PKS dibandingkan dengan partai-partai yang lainnya. Dan terbukti ketika Anies berjauhan dengan PKS,
di sejumlah pilkada, calon-calon dan jagoan PKS itu kan babak belur dan kalah. Mau contoh, di Depok, kalau kita membaca data-data survei, kenapa jagoan PKS di Depok itu kalah? Padahal di Depok itu seringkali disebut sebagai kandangnya PKS. Argumen secara kuantitatif, statistik survei, jadi orang-orang yang selama ini merasa puas dengan Anies, merasa dekat dan memilih Anies ya dalam Pilpres 2024 yang lalu, itu merasa kecewa ketika PKS tidak mencalonkan Anies di Pilkada Jakarta. Jadi orang yang merasa dekat dengan Anies sejak lama, tiba-tiba kecewa dengan PKS, mereka kemudian berpaling, tidak memilih jagoan PKS yang ada di Depok. Jadi pihak-pihak yang selama ini dianggap menjadi bagian pemilih PKS itu banyak yang gabur. Hanya gara-gara PKS tidak mengusung Anies di Pilkada Jakarta. Mau bukti yang lagi, di mana? Di Pilkada Jawa Barat. Kenapa suara PKS jagoannya di Jawa Barat itu agak sedikit terjun bebas? Ya karena memang pemilih-pemilih PKS yang selama ini dekat dengan Anies secara perlahan itu undur diri dan tak lagi memilih jagoan PKS. Jadi itu yang kemudian bisa menjelaskan bahwa sebenarnya ketika PKS berjauhan dengan Anies, tentu dalam banyak hal cukup merugikan PKS dalam konteks politik elektoral. Depok kalah karena pemilih Anies hengkang tidak memilih jagoan PKS. Kemudian di Jawa Barat pemilih Anies hengkang tidak memilih jagoan dari PKS yang Ahmad Sayhu, kira-kira begitu. Yang paling nyata tentu yang ada di Jakarta. Jadi pemilih-pemilih Anies itu memang digiring oleh Anies tidak mendukung Ridwan Kamil dan Suswono, tapi justru lebih berfungsi dengan Pram dan Sidul, dan itu terbukti. Kalau dari data yang kita punya, dukungan total Anies Baswedan kepada Pram dan Sidul inilah yang kemudian menggenapi bagaimana Pilkada Jakarta itu dimenangkan oleh Pram dan Sidul dalam satu putaran. Jadi kalau tidak ada deklarasi dan dukungan Anies secara terbuka kepada Pram dan Sidul, saya termasuk yang meyakini itu Pilkada Jakarta tidak mungkin satu putaran. Jadi hal inilah yang menurut saya bisa menjelaskan bahwa Mardhani Alisera ketika mengatakan Anies jangan bikin partai, iya karena memang PKS itu ya tak bisa move on dari Anies Baswedan. Tapi yang kedua, ini sepertinya sebagai bentuk perhatian kepada Anies Baswedan. Semacam sebagai warning kepada Anies Baswedan dari Mardhani Alisera, bahwa bikin partai politik di negara kita itu tidak gampang ya. Kalau hanya sebatas bikin partai mungkin gampang. Tapi ketika partai itu diniatkan untuk ikut pemilu dan ketika diniatkan misalnya untuk ikut kompetisi dalam Pilpres dan Pileg, itu nanti dulu. Karena belum tentu partai sekalipun sudah berdiri, dia lolos verifikasi faktual, bisa jadi peserta pemilu. Kalaupun toh lolos dia jadi peserta pemilu, belum tentu dia lolos ambang batas parlemen. Dalam konteks itulah mungkin Mardhani Alisera ini ingin menyelamatkan Anies Baswedan. Karena kalau Anies bikin partai, nggak bisa ikut pemilu, atau bisa ikut pemilu tapi nggak lolos ke parlemen ini partainya, ini kan justru akan mempermalukan Anies secara berlipat ganda. Pasti banyak suara bising di mana-mana tuh. Tuh lihat, Anies Baswedan yang katanya hebat, popularitas dan elektabilitasnya yang katanya sampai Sidratul Muntaha, tak terbukti tuh, bikin partai aja nggak lolos, bikin partai aja terjun bebas, bikin partai aja kemudian tidak sukses. Dan itu yang akan kemudian membuat daya tawar politik dari Anies Baswedan tidak akan ada gunanya untuk di masa-masa yang akan datang. Jadi dua hal inilah yang saya kira ketika Mardhani Alisera mengatakan bahwa Anies jangan bikin partai ya, kalau ormas boleh, ini sebagai bentuk bagaimana PKS itu memang gagal move on dari Anies Baswedan. Oleh karena itu kita lihat nanti bagaimana rekonsiliasi politik antara Anies dan PKS setelah ada gestur politik bahwa Anies itu dalam momen Pilkada Jakarta di 2024 memang kelihatan tidak happy dengan PKS. Begitupun dengan PKS yang kelihatan tidak happy dengan Anies karena Anies tidak mendukung jagoan terutama Ridwan Kamil dan Pak Suswono yang merupakan kader inti dari PKS. Jadi itu yang menurut saya kenapa saya menjadi tertarik bicara ini, karena di tengah hiruk-pikuk terkait dengan pagar laut yang ada di Kabupaten Tangerang, di tengah soal retreat para kepala-kepala daerah, menurut saya salah satu isu yang menjadi kunci per hari ini adalah bagaimana soal hubungan Anies dan PKS yang menurut saya per hari ini rumit dan sepertinya memang PKS itu agak sulit untuk move on dari Anies Baswedan. Hal-hal yang semacam ini menjadi penting karena per hari ini harus diakui
suka tidak suka, Anies Baswedan itu dalam tanda kutip kan menjadi common enemy. Seakan-akan menjadi musuh bersama, terutama menjadi musuh bersama dari koalisi pemerintah secara umum. Karena pernyataan Anies Baswedan dalam debat kandidat kepada Prabowo Subianto yang hanya ngasih skor 11 dari 100, itu dianggap menjadi luka politik yang seakan-akan tidak termaafkan. Jadi di tengah situasi politik yang Anies terkucilkan, di tengah Anies yang seakan-akan memang panggung politiknya itu redup, tak lagi menjadi pejabat publik, maka PKS yang dari dulu bersama dengan Anies Baswedan perlu kembali untuk melakukan silaturahmi dan komunikasi politik. Karena apapun, PKS itu diperhitungkan secara signifikan, perolehan pilegnya juga naik secara signifikan. Salah satunya karena PKS selalu identik dan selalu dianggap menjadi bagian dari Anies Baswedan. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Kita sudah melihat bagaimana Bang Adi Prayitno membongkar PKS ya, yang belum move on terhadap Anies Baswedan. Ya itu memang fakta teman-teman. Mereka itu sadar sebenarnya kekuatan Anies itu besar. Mereka sadar kekuatan Anies itu, efek Anies itu sangat besar ya. Makanya mereka itu seharusnya kemarin di Jakarta ya harusnya dukung Anies ya, cuman karena tergoda oleh tawaran-tawaran yang menarik ya, sehingga mereka bisa meninggalkan Anies ya kan, dengan beberapa alasan. Dan di sini Bang Adi ini mengungkapkan ya, bahkan memprediksi bahwa PKS ini bakal mengusung Anies ini nanti nih di 2029. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi. Salam.